dari beberapa menu ini yang paling favorit apa Mas? Kita punya series, jadi series itu di dalamnya banyak variannya lagi. Nah, ada series cheese, ada Yakult series, ada coklat series, ada kopi series, tea series. Masing-masing series itu punya ada favoritnya juga. Gitu. Jadi nggak salah satunya saja. Mungkin kayak tadi. Iya, kalau aku suka Ovaltine cheese. Ovaltine cheese milihnya. Mungkin ada sebagian ada juga yang avocado cheese gitu. Avocado cheese. Itu. Ini apa Anta udah dia tuh favoritnya avocado cheese. Avocado cheese ya. Jadi ya masing-masing series itu pasti ada favorit. Punya favoritnya ya. Dan seriesnya ya. Betul. Gitu. Ya mungkin itu. Jadi seriesnya harus dicobain semuanya. Visi house ini nih apa nih Seri? Dan planning house ini di tahun 2020 kayak resolusinya apa, planning itu gimana sih? Visinya sebetulnya kita ini pengen membuat semua orang itu ya itu tadi ya merasakan minuman yang enak, yang benar-benar enak. Juga sebetulnya ya dengan minum house merasa bahagia atau happy gitu. Happy karena sudah mendapat minuman enak, murah lagi Sesuai banget sama slogan gitu ya. Betul. Jadi melalui satu gelas house harapannya bisa membahagiakan masyarakat Indonesia. Betul. Keren banget ini guys. Nah, resolusinya paling 2012 kita sedang berupaya yang namanya kemarin pandemi ini ya, dan saat ini mungkin semua mengalami kondisi ya menggoncang lah ya, goncang di beberapa semua ya, pandemi ya, termasuk house pun ya masih ada beberapa, cuman alhamdulillah masih bisa mempertahankan rasa, kemudian tidak ada perubahan rasa ya, karena ingin juga supaya selamat harga tetap murah gitu kan, tetap sama, kualitas house tetap sama, malah harus meningkatkan kualitasnya supaya lebih higienis lagi gitu. Bukan tidak higienis tapi meningkatkan kualitas kehigienisannya gitu. Iya, betul. Dari mulai si karyawan kita itu diwajibkan menggunakan tangan, ada SOP kebersihannya itu ya. Supaya menjaga kepercayaan customer untuk tingkat kehigienisannya guys. Wow, keren banget guys. Dan jadi resolusinya benar-benar terjamin. Amin. Ya. Betul. 2020 ini kita akan membuka cabang-cabang baru lagi di sekitar Tangerang, kemudian di wilayah Jakarta Selatan, Cirende, kemudian di daerah Bekasi. Tahun 2020 ini ya. Di Bogor pun ada lagi di Cibinong, Tajur, lalu di saya lupa Dermaga ya, dekat kampus ITB tuh ya. Yang dekat kampus ITB tuh ditunggu tuh. Itu minumannya yang luar biasa banget. Harus wajib anak-anak ITB. Ya. Sekarang 89 cabang ya, Mas Ferry ya? Sudah 98 ya? Iya, betul. 98 cabang se-Jabodetabek dan Bandung. Betul. Jabodetabek dan Bandung, ada di Bandung. Di Bandung juga kan. Untuk planning kayak keluar dari itu, kayak ke Jawa, Surabaya, kira-kira tahun depan mungkin. Doakan saja. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Di akhir tahun ini ataupun tahun depan sudah ada. Kita memang sudah ada rencana untuk
akhir tahun ini untuk expand di luar Expand keluar Jabodetabek. Jabodetabek. Cuma kan kondisi kemarin pandemi ini akhirnya agak mungkin tunda dikit gitu ya. itu kita rubah schedule dikit lah gitu. Mudah-mudahan bisa sampai ke Surabaya dan kota-kota lainnya ya. Ditunggu. Ditunggu aja guys. Iya. Nah Mas Ferry, aku kan pernah dengar nih kalau house ini dulu pernah sistemnya franchise gitu, dan sekarang lebih bermitra aja gitu ya Mas Ferry ya. Iya. Kenapa tuh Mas Ferry? Jadi justru namanya mitra sama franchise itu sama. Oh gitu. Istilah mitra atau franchise itu kalau lebih sama lah ya. Kita kerjasama dengan modal gitu kan, atau orang yang bisa menjadi investor gitu untuk supaya ya membantu dalam permodalan atau membuka usaha house ini untuk awal. Jadi kita memang benar-benar pertama ini tuh membuat konsep bisnis model franchise sampai dengan ke beberapa tokonya, lalu kita memutuskan menutup franchise-nya ya dengan mungkin untuk awal karena tidak ada modal masalahnya. Jadi kita melibatkan dulu modal ya si investor tadi. Ketika berjalan kan itu sementara dari awal juga kita untuk sementara ya. Bisnis modelnya seperti itu. Tapi bisa jadi bisnis model kita berubah nanti gitu kan. Ya kita menggunakan dana sendiri gitu. Pada akhirnya setelah beberapa puluh akhirnya kita membuat counter house-nya dengan modal sendiri. Kalau maksud saya modal bersama ya dari perusahaan sendiri gitu ya. Ya. Jadi sekarang yang mitra-mitra itu yang maksudnya franchise itu masih yang sudah di sebelumnya maksudnya mereka masih sebagai franchise kita. Tapi sekarang kita udah tidak membuka lagi open franchise lagi, udah nggak ada lagi gitu. Udah nggak lagi. Saat ini sepertinya belum membuka kembali. Oh gitu. Berapa pertanyaan lagi kan? Tinggal 3 lagi kok Mas. Di-include aja, digabung jadi satu kesatuan aja pertanyaan 3 itu. Iya. Oke. Nah, ini Mas Ferry nih kan selama 2018 kemarin berdirinya house ini sampai tahun 2020 sekarang ini, kira-kira tantangannya apa nih Mas Ferry dan solusinya atas tantangan ini? Oke. Tantangannya mungkin dari sisi lebih kepada standarisasi ya. Standarisasinya ya gitu, standarisasi semua operasional, lalu kemudian ekspansi yang seringkali mungkin kita juga bertemu dengan gangguan lingkungan. Pertama pas kita membuka itu kan banyak juga kayak penguasa lingkungan gitu lingkungan yang ya sentilin mengenai pajak-pajak tempat gitu. Tapi ya karena memang kita juga ibaratnya kan visinya adalah membantu bermanfaat sebanyak mungkin ya, kita juga akomodir supaya bisa bermanfaat untuk lingkungan meskipun ya di situ sisi memperkerjakan pegawai mungkin ya di lingkungan sana, atau dari sisi keamanan juga gitu kan ya. Kemudian tantangan yang lainnya adalah ya kita berkompetisi positif ya dengan kompetitor yang mana kompetitor kita juga membangun kita juga yang bisa berdampak kepada membangun terus house-nya sendiri gitu, supaya lebih baik lagi untuk bisa bersaing gitu ya. Ya betul, lebih baik meningkatkan mutu lagi dari house-nya ini, lalu memberikan pelayanan terbaik untuk customer kita gitu. Selain dari meningkatkan pelayanan,
juga meningkatkan produk mutu produknya. Gitu. Gitu. Oh itulah tantangan dan solusinya Ya. Mas Ferry ya. Nah kalau di corona sekarang ini kan banyak banget tuh Mas Ferry yang goyang-goyang bisnisnya tuh, ya kan? Bisnis yang goyang gitu kan. Apalagi ya bisnis makan juga ada juga sih yang berdampak kan, Ya. gitu. Nah gimana nih Mas Ferry cara mengatasinya pada saat pandemi corona saat ini nih, Mas Ferry? Untuk Sebenarnya house sendiri, gitu, ya laki ya lebih maksudnya. ke strategi. strateginya gitu. Berarti ya Hmm. laki, tapi ya itu beruntung juga nih. Alhamdulillahnya house ini kita membuka gerai itu tidak ada yang di mall. Oh nggak ada yang di mall, iya. Ya, Kalau di mall karena yang sekarang lagi terdampak, tutup kan. pandemi kan Iya. orang yang Orang jualan di di mall, mall. ya, tenan yang usaha yang ada di mall. Nah, satu itu juga kita alhamdulillahnya beruntungnya itu. Tapi kemudian kita juga memang sudah memulai usaha dari awal itu kan penjualannya offline dan online. Jadi ketika ada kebijakan mengenai PSBB atau sifatnya yang tidak memperbolehkan customer makan Di luar, di tempat, ya. Nah di awal kita konsepnya adalah memang Iya dari awal kan udah take away kan. take away. Iya. Gitu. Jadi Dari mungkin awal udah take away. ya bagi yang berbisnis dine in ataupun yang sifatnya jasa ya harus bisa men-shift channeling atau penjualannya menjadi delivery kan Delivery, gitu. iya. Harus berupaya ya mungkin sekarang kayak banyak nih beralih ke sifatnya frozenan untuk yang Mengkondisikan lah ya pada Ya. saat pandemi saat ini gitu. betul ataupun jasa juga mungkin beralih medianya menjadi media internet gitu kan Iya. komunikasi Online gitu ya ya. betul Apalagi sekarang house juga udah ada di marketplace kan. betul Iya, itu salah satu Ya, kayak ya. tambahan ininya ya, Ya. untuk produk-produknya gitu, penjualannya gitu ya. Untuk ini kan 98 cabang nih Mas Ferry dalam 2 tahun. Ini kan keren banget nih guys. Keren banget 2 tahun udah 98 cabang. bukan saya Buat bukan apa? kita juga itu mah Tuhan Iya. yang begitu jadi nggak ada lah keren. Ketika usahanya dari yang tim yang tadi ya kan guys ya. Ini kayak- Nah kira-kira nih strategi marketingnya yang paling kelihatan, maksudnya yang paling intinya banget nih di house gimana nih Mas? Fit to Sampai market. 98. Fit to market jadi jangan lupa bahwa kita ini mengupayakan supaya pembeli itu merasa ada unsur kepuasan, ya, memenuhi kepuasan, ya. Ya, jadi jika kita punya ide tapi itu tidak tidak sesuai dengan apa yang market inginkan pada umumnya, Masyarakat nggak terpuaskan gitu ya. Ya itu dia, kita harus bisa fit to market atau menyesuaikan dengan market Gitu. kita, jangan seidealis ya kita ini gitu untuk kalau mau jualan Jangan terlampau idealis banget gitu ya. ya unsur value atau tambahan atau nilai keunikannya itu perlu, tapi keunikan itu bukan berarti kita Melupakan keinginan pasar itu. ya gitu. Jadi mending kita melihat market dulu, jadi fit to market, baru di situ ditambahkan dengan nilai keunikannya. Itu saja Kombinasinya strategi. itu ya. Itu yang bikin dalam 2 tahun 98 cabang guys. Luar biasa ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mungkin itu salah satunya saja ya strategi yang kita pakai. Tapi ya mungkin teman-teman atau pengusaha yang lain juga melakukan hal yang lebih dari harus. Tapi saya rasa itu saja sih utamanya yang di awal. Gitu. Itu salah satu strategi marketing dari house guys. Ya ini penutupnya nih Mas Ferry.
untuk kayak entrepreneur muda nih yang pengen usaha, ya kan pengen mulai usaha nih, apa aja nih yang harus dipersiapkan nih untuk pengusaha-pengusaha yang pemula gitu, untuk memulai suatu usaha nih, apa aja nih yang harus dipersiapkan skill-skill nih? Ya belajar terus tanpa merasa puas gitu. Lalu mencari konten-konten yang memang sesuai dengan, atau mencari literatur yang sesuai dengan usahanya gitu ya. Sebanyak-banyaknya, karena perlunya kita belajar terus mencari referensi itu juga kan supaya update gitu ya, apa yang masih worth atau berlaku di customer gitu ya. Ya, di usaha yang saat ini berjalan gitu kan. Kayak misalnya sekarang udah ada drive udah ada delivery loh. Ngapain lu buka untuk awal, kenapa untuk sewa tempat dulu yang lu pikirin? Lu manfaatkan dulu channeling itu, marketplace gitu-gitu. Betul, marketplace-nya itu manfaatkan dulu si ojol-ojol itu misalkan gitu. Ya kan, itu membaca situasi, mencari referensi, ya. Lalu ya kalau seandainya bisa berkolaborasi, ataupun kalau bisa mencari mentor. Ya, mentor itu penting banget ya. Ya, saya pun belajar dari rekan saya, gitu. Jadi nggak jauh mentor saya. Oh gitu. Mentor saya dari rekan sekarang ini satu founder. Oh gitu. Saling kasih masukan gitu ya Mas Ferry ya. Dan saya juga belajar dari mungkin karyawan saya juga gitu. Ya, jadi belajar dari manapun, jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Belajar, yang penting kita set goals gitu. Mau sampai berapa jauh pencapaian kita, dan capailah ke kondisi goals yang kita tetapkan itu, gitu. Tanpa ibaratnya tanpa menyerah lah. Ya. Don't give up. Terus aja. Keep fighting. Apapun till the end katanya. Itu surrender. Apapun hambatannya, tantangannya, pasti ada solusi. Justru solusi, jadi hambatan dan tantangan itu yang menjadi menaikkan kemampuan kita. Jadi berterima kasih sama masalah. Gitu. Begitu kita dapat masalah, berarti waktunya naik kelas, gitu, dapat ilmu baru, gitu. Berteman dengan masalah. Keren banget. Jadi itu tadi ya, maksudnya tips-tipsnya itu harus kayak bisa tahu membaca pasar sekarang kayak gimana. Tadi ya Mas Ferry bilang ya harus ada kayak mentor, kalau bisa ada mentornya gitu kan, yang bisa kasih masukan untuk usaha-usaha kita juga gitu. Dan jangan pernah menyerah sampai goal kita tercapai gitu ya. Yes, goal kecil syukurin. Jangan sampai kita juga tidak puas dengan karena ketika kita mencapai goal besar nggak mungkin tanpa goal kecil. Dan kita harus syukurin goal kecil itu supaya menjadi penyemangat atau bahan bakar untuk supaya mencapai goal-goal, step-step untuk mencapai goal yang akhirnya kita capai nanti gitu. Itulah tapakan-tapakannya, maksudnya kebijakan-kebijakannya untuk mencapai goal tadi ya, puncaknya tadi. Ya, gitu. Oke. Ini jadi serius nih, padahal di kosan santai. Jadi kan memang ilmunya tuh benar-benar tingkat tinggi kan. Jadi ini harus fokus dan serius ya guys ya. Semua orang masih terus belajar. Gak mungkin sampai akhir hayat loh kita harus belajar. Iya, sampai kuliah lahat ya. Gitu. Ya mudah-mudahan semua yang nonton nih, saya doakan semuanya juga sukses gitu. Dan semua terus menggali
berusaha tanpa putus gitu ya. Karena siapa tahu ya teman saya di sini kemudian yang kameramen itu ya menjadi inspiratif kita semua gitu kan, orang Indonesia gitu kan. Nanti ya. Sekarang pun sudah sekarang pun sudah menjadi inspirasi banget ini guys. Ya, oke Mas Ferry. Terima kasih banyak Mas Ferry untuk waktunya, udah disempatin untuk ngobrol-ngobrol dan berbagi ilmu yang tinggi banget nih kita semua. Tinggi banget nih Mas Ferry. Sama-sama. Oke. Oh ya. Semoga house-nya semakin lancar, jaya dan semua visinya itu benar-benar tercapai semuanya gitu, dan makin seluruh Indonesia kalau bahkan bisa mendunia. Amin. Oke. Iya. Oke guys, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita dengan co-founder dari House. Semoga video ini ya pasti bermanfaat guys untuk kalian semua, menginspirasi kalian semua. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe guys. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you.